Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman Padang, yang sama-sama kita muliakan imam kita, ustadz kita yang hadir, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sampai dengan siang ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu Allah curahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kajian zuhur di hadapan kita bersama. Kita ambil sebagai rujukannya dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adabun alim, syaikhun zani wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir." Ada tiga golongan manusia yang nanti di hadapan Allah tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Kepada mereka Allah pun tak sudi untuk mengampunkan dosa dan kesalahannya. Allah pun tak mau memandang kepada wajah mereka, dan Allah akan azab dengan azab yang pedih. Di antara tiga golongan itu Bapak dan Ibu, yang pertama syaikhun zani, orang yang sudah tua renta tetapi berzina. Perbuatan zina tidak hanya diharamkan bagi orang yang sudah tua, tetapi bagi semua kita. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah engkau dekati perbuatan zina, karena sesungguhnya dia adalah perbuatan yang amat keji dan seburuk-buruk jalan. Mendekati saja dilarang oleh Allah, apalagi melakukan perbuatan zina. Dulu pada masa Nabi SAW, seseorang yang melakukan perbuatan zina lalu diketahui ada kesaksian yang betul-betul meyakinkan, artinya bahwa ada orang yang betul-betul disaksikan bahwa dia telah melakukan perbuatan zina, maka berbeda hukum yang diberlakukan pada saat itu Bapak dan Ibu. Bila yang berzina adalah orang yang sudah menikah, maka dia akan dirajam, dikuburkan hampir seluruh badannya kecuali kepalanya, lalu kemudian dilempar sampai dengan wafat. Sementara bagi pelaku zina yang masih membujang ataupun gadis, maka kepada mereka didera 100 kali lalu diusir daripada kampung halamannya. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, setan tentu dia tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Karena itu di bulan Ramadan, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, melakukan jima di siang hari itu sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Karena itu Allah sedang mendidik kita Bapak dan Ibu, jangankan melakukan perbuatan zina, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat berpuasa yang mana kita sedang melakukan ibadah puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang halal di luar Ramadan, maka saat berpuasa itu mesti kita jaga untuk tidak kita lakukan. Yang kedua Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, adapun golongan manusia yang tidak akan diajak berbicara nanti di hadapan Allah, yang tidak akan diampunkan dosa dan kesalahannya, yang tidak akan dipandang wajahnya oleh Allah dan akan diazab dengan azab yang pedih. Yang kedua kata Nabi dalam riwayat Muslim, wa malikun kadzdzab, seorang pemimpin tapi berdusta. Menjadi pemimpin Bapak Ibu adalah amanah yang berat. Pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia kepada sesama manusia,
terlebih lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW diperjalankan dalam Isra wal Mi'raj, kemudian diperlihatkan kepada beliau ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan, lalu kemudian dipertemukan dengan satu potong kayu. Dia ambil kayu itu lalu kemudian dia letakkan di pundaknya. Dia lanjutkan perjalanan, bertemu lagi dengan kayu yang kedua, lalu dia ambil kayu tersebut sampai pada akhirnya ketika pundaknya sudah terasa berat, sulit dia untuk berjalan. Tapi anehnya kata Nabi, setiap kali dia bertemu dengan kayu yang baru, dia mintakan kepada orang lain untuk mengangkatkan kayu itu ke pundaknya, sampai akhirnya dia tidak mampu lagi berjalan. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa inilah perumpamaan orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka tamak, mereka senang untuk mencari, bahkan membeli, apalagi sogok untuk mendapatkan jabatan. Satu amanah belum tentu dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, apalagi dengan berbagai amanah, berbagai tanggung jawab, berbagai jabatan yang sedang kita pikul. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin adalah seorang yang sangat-sangat berat. Oleh karena itu mesti kita berusaha untuk menunaikan amanah dengan penuh keadilan, dengan penuh kejujuran. Karena bersifat jujur adalah salah satu jalan yang akan mendekatkan kita kepada surga. Dalam hadis disampaikan oleh Nabi SAW, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadilah kalian orang yang jujur, karena kejujuran akan mendekatkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mendekatkan kepada surga. Jadilah pemimpin yang jujur. Namun bila ada pemimpin yang tidak jujur, maka berarti dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah, dan nanti dia akan diazab dengan azab yang amat pedih. Terakhir Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, golongan manusia yang tidak akan dipandang wajahnya, yang tidak akan diajak berbicara nanti di hadapan Allah, yang tidak akan diampunkan dosa dan kesalahannya, dan dipastikan diazab dengan azab yang pedih. Yang terakhir, wa'ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kesombongan bukan hanya muncul karena harta yang berlimpah, tidak hanya hadir karena jabatan yang tinggi, tidak hanya karena ilmu yang kita punya, bukan hanya karena ketaatan yang selalu kita lakukan. Tetapi ada orang-orang yang tentu sudah melewati batas. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, hidup dalam kesulitan, dalam kemiskinan, tapi dia tidak tahu dengan dirinya, dia lupa dengan siapa dirinya, lalu kemudian muncul sifat takabur, sombong meskipun dalam kondisi sulit. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, Ramadan melatih kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu makan minum kita jaga, hubungan suami istri yang dapat membatalkan puasa kita jaga. Karena itu ini merupakan salah satu cara dari Allah Bapak dan Ibu agar mendidik kita. Oleh karena itu Ramadan juga dikenal dengan syahrut tarbiyah, bulan di mana kita sedang belajar, bulan pendidikan, sehingga dengan kurikulum Ramadan yang sedang kita laksanakan pada hari ini, siang harinya kita berpuasa dan melaksanakan berbagai amal ibadah yang lain, di malam harinya kita dirikan malam-malam Ramadan untuk memperbanyak ibadah, untuk mendapatkan redha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita untuk selalu dalam kebaikan. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan. Hendaknya terpelihara diri kita daripada melakukan perbuatan zina, menjadi pemimpin yang zalim ataupun yang berdusta kepada rakyatnya, dan mudah-mudahan kita pun terpelihara daripada sifat takabur yang tentu dapat membawa seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.